Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz وأيدنا نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru kami, para asatidz, ustadzat, semua adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Mulai jam sekanean apa gawe EP? Hah? Le Ramadan apa gawe dah jam sekanean adik-adik? Tindak. Si mama apa gawe dah? Apalagi ke si mama ngorok sekalian. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala dan rizki yang sangat luar biasa. Jadi yang namanya orang nuntut ilmu adik-adik, ini siaran dengan sekolah no, dakak tengantok di sekolah tetap tamu pahala. Lagu ndak kita ngantok luntur yang jelasan guru. Dulu saya punya teman, kami batur no la ilaha illallah, setiap menjelasan guru ngantok luntur. Masya Allah. Silakan Mas, tafadhal. Insyaallah. Mantap. Insyaallah. Sehat tak? Insyaallah. Tafadhal. Insyaallah. Selamat datang, marhaban biqudumikum Bapak pengawas kita. Nah, jadi dulu saya punya teman itu batur no, setiap menjelasan gurun tak na padam-padam luntur. Papa na sugul dia paling cigah no. Tahu ada kami ngaranina Abu Naum marana. Saudara Abu Naum, Abu ino bapak Naum sino tindo, bapak tindo. Nah, tetapi masya Allah luar biasa pengalaman dulu ketika saya masih sanawiyah aliyah. Maka adik-adik sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala hadir dalam halaqah ta'lim, halaqah ilmu. Orang kalau berdagang, siaran dengan berdagang, apa jadi modalnya adik-adik? Kepeng. Nah, mun temeli berdagang harus kita siapin modal. Tetapi kalau kita hidup, modal kita bukan sekadar duit adik-adik, tetapi modal kehidupan kita adalah waktu yang Allah titipkan kepada kita. Kita gunakan untuk amal soleh. Supaya apa? Itu montagawi si bagus-bagus kadu waktu yang baik-baik untuk lalu nuntut ilmu, pergi ke sekolah. Insya Allah masa depan kita baik ketika tua ataupun ketika dengan dunia, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo seperti biasa kita bareng-bareng salawat. Sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala melanjutkan perjalanan menuntut ilmu kita pada hari ini. Maka biasanya adik-adik, amun pertama kali tamat sekolah, no, semangat apa lemas? Astagfirullah, lemas mana ini? Lemas apa semangat? Biasanya kita semangat. Oh, mau narak lemas-lemas di sembahyang subuh kan no? Hei mama, sembahyang subuh apa? Jam pira? Jam pira? Jam 6 sembahyang subuh. Epe banat jam pira sembahyang subuh? Jam pira? Setengah 5 apa jam 5? Saya nanya, jam 5 itu udah subuh belum? Udah subuh belum? Nah, maka adik-adik sekalian, itu hari ini kita awali dengan halal bihalal. Halal bihalal ini dia itu kayak bahasa Arab. Ini bahasa Arab yang digunakan di Indonesia. Lagu ndek nara tegita le Arab no dengan halal bihalal nggak ada. Halal bihalal. Apa maksudnya? Halal bihalal itu artinya apa? Kita melalui acara halal bihalal tersebut, kita menghalalkan atau memberikan maaf kepada saudara-saudari kita si mungkin selama beberapa tahun, beberapa hari kita bersama mereka sang narak pelih kurang na batu-batur ta maafin adik-adik sekalian. Sang nawah batur tanam pelek kita maafin. Yaran halal bihalal. Kita saling maafkan satu sama lain. Kenapa? Dalam suatu riwayat itu ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai khutbah Id ternyata baginda Rasul ketika naik mimbar, baginda Rasul bilang amin. Naik mimbar baginda Nabi. Jadi orang kalau di bagian Arab mimbarnya itu adik-adik punya tangga. Jadi tayak itu no. Jadi kalau di Arab itu dilihat kalau Jumat itu kita tuh dengan si ngantok-ngantok mau Jumat. Ini kan podium marana no. Tapi kalau di Arab itu dia naik atas mimbarnya. Baginda Rasul naik mimbar. Naik tangga pertama baginda Rasul bilang amin. Naik tangga kedua baginda Rasul bilang amin. Naik tangga ketiga baginda Rasul bilang amin. Amin, amin, amin. Selesai itu ternyata selesai khutbah, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kok tumben kami perhatikan pelunggu wahai baginda Rasul mengatakan amin, amin, amin 3 kali ketika naik mimbar tersebut. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Baginda Rasul menjawab, "Oh, emang kalian nggak tahu? Tadi itu malaikat Jibril berdoa." Maka malaikat Jibril bilang apa? "Muhammad, baginda Rasul, aminkan ya doa saya." Kira-kira kalau malaikat yang berdoa kemudian Nabi yang aminkan, kira-kira dikabulkan apa tidak? Pasti insya Allah dikabulkan. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ketika itu
naik-naiknya baginda Rasul ada 3 ternyata doa Jibril yang dipanjatkan pada saat itu, dan baginda Rasul mengaminkan doa tersebut. Artinya apa? Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya doanya apa? Satu di antaranya, ya Allah, kata malaikat Jibril, sungguh celaka siapa? Orang-orang yang satu sama lain tidak saling maaf memaafkan. Oh, kan tak saling maafan batu-batu. Nah, nih adik-adik, mungkin kita punya orang tua. Maafin orang tua kita. Sang Noah gana apa ranano ya macam lah angkuna. Sang narak gurunta mungkin mendidik kita menurut tidak pas, maafin adik-adikku sekalian. Sang narak batur-batur ta wah mungkin ngebikin kita marah dan sebagainya, maafin. Kadang marah dengan ngene ongkat ndek ku maafangnya sampai mati ngono. Ada nggak yang bilang gitu? Sudah yang banat jangan bilang gitu. Emang ente nggak punya dosa? Semua kita punya dosa. Jadi sekeren apapun pakaiannya orang, kita terlalu bagus doang pegoyanna, tapi insya Allah arak doang dosa salahna. Begitu juga sejelek-jeleknya orang, insya Allah arak doang kebaikannya dengan selenge-lenge dengan. Mungkin ngelihat ada orang misalnya datun maling, padahal datun maling, ketua geng maling, ya kerjaannya minum khamr, kerjaannya judi, main perempuan, macam-macam yang jelek-jelek itu. Nggak pernah kita lihat ngerjain amal soleh. Tetapi sekalipun begitu adik-adik pasti ada kebaikannya. Paling tidak sang Noah ngabeng batur neruku sesama-sama maling, ngeberbeng. Memberikan itu kebaikan apa tidak? Memberikan orang rokok itu memberikan sesuatu kebaikan apa tidak? Kebaikan. Artinya arak doang. Nah, maka adik-adikku sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan ada salah satu riwayat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini kalau kita pengen jadi orang yang keren, maka ada 3 pesan baginda Rasul yang harus kita miliki adik-adik. Apa kata baginda Rasul? Alimu auladakum bisalas. Wahai orang tua, wahai guru-guru kami, maka kata baginda Rasul, ajarkan anakmu 3 perkara. Kalau sudah memiliki 3 perkara ini adik-adik, insya Allah keren itu. Karakter takwa, tidak bisa mudah tergoyah, insya Allah enggak. Yang pertama apa? Nih kata baginda Rasul, yang pertama ajarin kepada bidadari kita apa itu? Hubba nabiyikum. Ajarin bagaimana supaya cinta kepada sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai baginda Rasul bagaimana? Membicara tengangan baginda Rasul. Pernah lihat baginda Nabi adik-adik? Wah ke si mama, wah ada kita baginda Rasul. Dewa. Di sini wah sida. Dewa. Tetapi dijelaskan dalam riwayat-riwayat itu, baginda Rasul itu manusia yang dilengkapin sama Allah Ta'ala. Jadi baginda Rasul itu gagahnya itu lahir batin. Gagah apa namanya? Parasnya cakep. Tidak ada secakep baginda Rasul, nggak ada. Kira-kira menurut Sidi siapa yang paling cakep? Adik-adik yang perempuan? Hah? Paling artis kita atau kan? Nah mungkin saya parang tegagah. Tetapi adik-adik sekalian, baginda Rasul jauh lebih gagah. Jadi suatu waktu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kitab-kitab dijelaskan, baginda Rasul kalau jalan di waktu malam, ketika waktu malamnya itu gelap gulita,
Itu kata para sahabat, itu jalan yang ketika kami jalan ama baginda Rasul, faka'anna syamsa fi awani zuhur, kata para sahabat, tak ubahnya amun kami lekak kanca baginda Rasul ke kelam mana daukuan, masya Allah, jalan yang begitu gelap kayak begini terangnya. Kenapa terang kayak begini? Karena diterangi ama wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adikku sekalian, mungkin kita tidak bisa segagah baginda Rasul, dan emang nggak bisa. Tetapi paling tidak adik-adik, kita bagaimana akhlak-akhlak yang dicontohkan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak tabadiam akhlak-akhlak baginda Nabi. Nah, bagaimana akhlak baginda Rasul? Dijelaskan dalam kitab-kitab itu. Kalau kita sebagai santri, itu kan baginda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk bagian di antara kami, kata baginda Rasul, orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya dan tidak sayang kepada yang lebih muda darinya. Artinya apa adik-adikku sekalian? Ita muntajari santri, muntajari siswano, jaga akhlak telik gurun, jaga banget. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bagaimana akhlak kita kepada guru. Satu, atamsyiya amamahu. Jadi amun telekak mana dari kitab Ta'lim no, ndak boleh kita jalan di depan guru kita. Kecuali kalau diizinkan. Bayangin adik-adik, teleka doang dokan yang kanggo le jurun gurun ta. Ini jendek yang ngejos lonto bohong dari jurun guru na. Oh, lalu bagaimana cara kita izin Pak Guru, kita izin kita mau kencing dan sebagainya. Udah. Begitu orang-orang dulu. Jadi teleka doang adik-adik, dijaga akhlak kita sama guru kita. Bayangin, jalan tidak diperbolehkan untuk apa? Tidak diizinkan untuk jalan di depan guru, kecuali kalau diizinkan sama guru kita. Tapi ini kalau jalannya pada waktu siang. Mau naga kalam jana ita bujulu. Jadi misal ada pada waktu malam kita berjalan sama guru kita. Kalau pada waktu malam maka kita yang duluan. Yuk kan so ini naga mau ke kalam ja ita bujulu, guru kemudian. Kenapa? Supaya kalau ada lubang maka si genteri bajulu ndik negurunta. Ya kan kalau malam kan nggak kelihatan tuh lubangnya, kalau siang kan jelas gitu. Nah jadi kalau siang hari adik-adikku sekalian, kita jaga akhlak kita bagaimana? Usaha yang adik-adik ndek sampai tabajulu dapat lekat den gurunta. Kecuali kalau diizinkan. Kalau diizinkan ya silakan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tidak diizinkan, hati-hati adik-adikku sekalian. Oh, contohin akhlak-akhlak kepada orang-orang tua. Kedua, dijelaskan bagaimana? Alla yajlisa makanahu. Kalau kita bersama guru adik-adik, jangan pernah duduk di tempat duduknya guru kita. Biasanya guru entah kan bedahnya kursi le dulu. Itu kursinya nenek tokol itu. Arak dengan dekku tokol aku tinjol kursi sino mana? Pelajaran tinjol? Kono kursi no. Kanggo pendek. Nggak boleh. Jangan ada. Kenapa? Oh, hati-hati. Begitu para ulama ngajarin kita akhlak supaya apa? Satu di antara tujuannya adik-adik supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah. Semua itu tujuannya apa? Yatlubu ridho, untuk mencari ridho dari guru kita. Soalnya nih adik-adikku sekalian, saya beberapa teman-teman saya lah batur-batur kune, ndek pun pintar-pintar lalu, dia tidak terlalu pintar-pintar amat, enggak, biasa-biasa. Bahkan kepada sida tamanan no, Senin Kamis no tamalai batur no. Ada teman saya dulu, biasanya kalau kita ujian, yang dibagikan lembar jawaban apa lembar soal duluan? Kalau ujian, lembar jawaban.
Kan biasanya kalau ujian tuh lembar jawaban dulu dibagikan, baru lembaran soal. Jadi kalau setelah semua dapat lembar jawaban baru dibagikan soalnya. Saking keren narak batur kulai no. Dek neman terbagi yang soal, wah jari jawabannya. Pinter kan, hebat. Lo dek neman terbagi yang soal, wah jari jawaban. No hebat no batur no. Lagu yang ngarang-ngarang. Dek arak kepes sih kan tadi si mama. Hah? Dek neman jari, dek neman terbagi yang soal, wah jari jawabannya. Itu ada teman saya begitu. Tetapi masya Allah hebat ternyata. Tahu nangke iya no lek gubuk nah. Ternyata iya jadi takmir masjid manusia no. Mulai aja padahal tamanan dia nak keruan lagu masya Allah. Jadi takmir masjid dia sekarang. Dia yang suka mengundang tuan guru macam-macam. Kenapa? Mungkin satu di antaranya adik-adikku sekalian udah dapat ridho dari gurunya. Maka bagaimana supaya dapat ridho dari guru, dari orang tua kita adik-adik? Kerjain dengan akhlak yang baik. Satu, sekali lagi apa tadi? Jangan sampai apa? Berjalan dendek lek julu gurunta. Si kedua, jangan duduk di tempat guru kita. Yang ketiga, alla yatakallama indahu illa biidnih. Kalau ngomong di depan guru kita, jangan ngomong kecuali kalau diizinkan. Syariamun tamili ngarawasno alla yabtadi al-karam inda illa biidni. Kalau mau ngomong izin dulu sama guru kita. Jadi kalau guru kita ngejelasin di depan, dengar adik-adik. Karena nanti ada waktu sidang ngejelasin. Ada waktu sidang ngomong, kapan? Disuruh nanya. Ada yang bertanya, kan begitu guru kita. Ini ndek papan jelasan guru la ilaha illallah satak saya katraf nelimun. Tersuruh berkatawan sepi. Jangan begitu. Kenapa? Sekali lagi itu begitu akhlak ulama-ulama dulu. Nah, maka para ulama-ulama tersebut tuh kita sering sebut Imam Syafi'i saja. Itu suara daripada bukayan kitab. Nah kan dia semal terdengar isi guru Imam Malik. Padahal yang dibuka kitab pada adik. Jadi buka kitab. Kan biasanya kalau kita buka buku ada kan suara apa namanya? Suara lembarannya. Nah, itu Imam Syafi'i malu kalau itu didengar sama guru Imam Malik. Kenapa? Beliau tidak mau untuk mengganggu penjelasan guru beliau. Kenapa? Beliau tidak mau menyakiti hati guru beliau. Maka adik-adik begitu. Nah, berikutnya akhlak kita apa? Wala yas'alu syai'an 'inda malalatihi. Kalau mau nanya sama guru kita, jangan nanya perkara-perkara yang macam-macam. Dendek bakatuan papana betmut guru ente. Maksudnya betmut? Ketika enggak inilah. Atau menanyakan hal-hal yang mungkin ngebikin guru kita marah. Lah Pak Guru mana? Kan nabilin sih dah merari cewek dah mana? Enggak ngono-ngono kan. Jangan nanya gitu-gitu sama guru kita, enggak boleh. Mesti ditanya itu yang bagus-bagus. Nah, jadi yang bagus-bagus ditanya. Nah, kalau lagi marah guru kita jangan nanya. Nah, begitu akhlak-akhlak yang diajarkan sama ulama-ulama dulu. Ini untuk apa adik-adik sekalian? Kita pengen nyontoh baginda Rasul. Gagahnya mungkin tidak bisa kita contoh, tetapi paling tidak akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua itu kita berikan yang terbaik. Oh, pertama adik-adik sekalian. Nah, jadi kita harus memiliki apa? Memiliki kecintaan kepada baginda Rasul. Contohin sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, amun tabarang batur tangumbe baginda Rasul kalau ama temannya enggak pernah nyakitin seseorang. Ciri amun tanggor baturna baginda Rasul no, kalau ngemanggil sahabat baginda Rasul pasti ngemanggil dengan panggilan yang paling dicintai sama sahabat. Sida mun nanggor batur deh kira-kira panggilan tada menang atau panggilan nik tada menang. Tergantung. Kalau lagi demen sama teman si bagus tante nanggor ya. Lagu amun tagadak le batur tu je lah jumati macam setangor batur ta.
Tapi kalau baginda Rasul ada sekalian nggak pernah manggil sahabatnya begitu. Selalu dengan panggilan yang paling didemenin sama sahabatnya. Itu sosok agung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka pertama cintai baginda Rasul dengan apa? Dengan barang-barang untuk apa? Untuk mencontoh akhlak baginda Rasul supaya menjadi pribadi yang kuat. Dua, hubba ali baiti nabiyikum. Yang kedua, adik-adikku sekalian, itu yang perlu untuk kita tanamkan pada diri kita. Itu apa? Mencintai keturunan ali dzurriyyah, keturunan sosok agung baginda Nabi. Ada kalau di sini mah ada namanya Habib, ada namanya Syarif, kan ada namanya gitu-gitu. Jadi di belakangnya ada di sini Habaib. Ada Al-Qadri, ada Al-Jufri, ada As-Sagaf. Bukan lo Habib, bukan. Habib itu gelar keturunan baginda Rasul. Jadi keturunan baginda Rasul itu mencontohkan akhlak yang sangat luar biasa. Itu dulu ada namanya Ali Zainal Abidin, salah satu keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu di kisah Karbala. Jadi di Karbala itu semua keturunan baginda Rasul dibunuh waktu itu, kecuali satu yang selamat. Nah satu yang selamat ini hidup dan sekarang itu yang dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu beliau kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau kedatangan tamu yang dimana tamu ini dilayani dengan baik. Jadi orang Arab itu kalau bertamu selama 3 hari 3 malam semuanya ditanggung sama tuan rumah. Aku telu kalem. Jadi kalau udah di atas 3 hari 3 malam udah nggak ditanggung. Nah selama 3 hari 3 malam dilayani dengan baik. Makanannya dijamin, keamanannya dijamin, tempat tidurnya dijamin, semuanya dijamin. Setelah itu pulang orang tersebut, ditanya sama orang, wahai keturunan baginda Rasul, tahu nggak siapa yang datang itu? Apa jawabannya? Ya saya tahu. Siapa itu? Ternyata itu adalah orang yang dulu membantai keturunan keluarga-keluarganya. Lalu adik-adik sekalian, tidak ada dendam dalam hati keturunan baginda Rasul itu, nggak ada. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kasih sayang cinta kepada sesama. Jadi dia nulak kan balas dendam dia nulak. Lah ya rubinya mati bapakku, ya nyamati papuku. Monita aja kan dia tulak ge nerima eta musino. Sambati seulang tepeleng belongna terbalas dendam. Tapi kalau keturunan baginda Rasul enggak begitu adik-adikku sekalian. Kenapa? Begitu diajarkan akhlak yang baik. Itu juga ada salah satu keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau setiap sebelum subuh menaruh tolokna dokuan li deket balik li deket lawang dengan di depan pintu tetangga-tetangganya ditaruh, kalau bahasa kita sekarang, sembako. Setiap sebelum subuh. Jadi orang fakir miskin ketika ngebuka pintunya mau ke masjid dilihat ada sembako. Setiap hari begitu. Tiba-tiba seminggu yang naruh itu. Beliau itu nggak ada yang naruh. Jadi kita seminggu kan di naran apa rana kok tidak ada gitu gantusan marana sembako nggak ada. Setelah itu dapat cerita. Ternyata yang meninggal itu salah satu keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang di sana baru tahu ternyata yang menaruh sembako itu keturunan baginda Rasul. Tapi beliau tidak pernah menceritakan bagaimana beliau setiap hari waku nuluk nih denulak. Munita neka kan beda. Ketika bersedekah mantap beta berfoto-foto. Ya boleh lah, mungkin jadi dokumen, nggak apa-apa, silakan. Tapi harus perbaiki niatnya. Begitu ulama dulu ngajarin kita. Maka adik-adik sekalian, itu yang kedua. Kita cintai siapa? Cintai keturunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, nah ini, yang ketiga ini sangat penting.
Yang ketiga itu adalah hubba qiraatil Quran. Pacu-pacu teman-teman baca Quran, tak tahu ampun ngaji adik-adikku sekalian. Nah, saya yakin EP semua bisa ngaji, yakin saya. Amun doa tahu membaca, insya Allah tahu ide ngaji. Amun doa tahu ngaji dengan insya Allah keren. Saya punya murid itu masya Allah luar biasa. Karena kebetulan saya kan barang-barang teno, kanak-kanak abang bulu, ada yang tatoan, ada yang tato lantong mukana betato, telingana beli, nih anak pang ke arana jadi telingana betepong beli, tato ite. Pernah kami ngaji, ketika ngaji dia nanya, tahu pertanyaannya, dia nanya itu, Assalamualaikum Ustaz, lah mau berem. Dia nanya itu mau berem. Kenapa? Ternyata dia itu sebelum ngaji wana nginam berem. Nah, ada teman saya, bukan murid, itu teman saya. Itu ternyata dulu itu masya Allah tabarakallah. Dia dek nara si tahna terutama lek to ya ini. Apa katanya? Pokoknya lek to ya ini jawah buat gosahku balik-balik dengan toya kan? Jari maling, mau maling, lain lagu nak kerja jarak so. Dulu dia maling. Ketika ada orang azan, la tutup na telinganan, di na daman dengar dengan azan. Oh, silang ini manusia no. Nah, tetapi alhamdulillah, iya nih, kubadak sida, dek na tahu baca, sekolah dek na tamat, lagu masya Allah tabarakallah. Sekarang dia udah bisa ngaji. Wah tahu ya ngaji nengka. Wah insya Allah dia udah hafal juz 30, udah hafal kayaknya juz 30. Probinja ngaji nih na tahu dengar dengan ngebang main rabak dengan memaling demen nginam barang culuk. Nengka aja alhamdulillah. Tapi dia udah bisa ngaji sekarang. Kenapa? Tatu angkuna belajar ngaji adik-adik sekalian. Artinya apa adik? Al-Quran nih dah kak neta tahu baca amun temele melajarina tahu kita adik-adik sekalian. Maka jangan salah paham. Kadang orang yang dikatakan ahlul Quran, jadi yang namanya ahli Al-Quran itu, ahlul Quran itu bukan sekedar orang yang menghafal Quran doang. Luwe ahlul Quran adik-adik. Yang menjadi ahlul Quran itu satu orang yang belajar ngaji ahlul Quran dengan si mele tahu ngaji ahlul Quran, dengan si ngafal Quran ahlul Quran, dengan si baca tafsir Quran ahlul Quran, dengan si ngamalang Al-Quran itu juga ahlul Al-Quran. Maka ada sekalian, sebisa mungkin saya yakin EP ini wah cekat hebat EP ngaji tingkatan bagus. Itu di Mesir itu guru-guru kami bilang begini, kalau Al-Quran itu menjadi syafaat di akhirat, maka Al-Quran itu juga menjadi syafaat di dunia. Apa maksudnya? Amonara nilai-nilai tes lain bawa, misal nilai bawa nilai nilai Al-Quran tinggi, maka nilai yang lain itu bisa diropak, bisa dinaikin. Kenapa? Karena nilai Al-Quran yang bagus. Di Mesir. Kenapa? Saking begitu pentingnya Al-Quran adik-adik sekalian. Maka pada belajar EP ngaji adik-adik. Kira-kira mau sembahyang baca EP Fatihah? Baca. Nah, Fatihah Quran apa ndek? Maka harus nak bacaan Fatihah. Apanya yang benar? Paling tidak jangan sampai merubah makna dari apa yang kita baca Fatihah tersebut. Sang dita tahu ngagolang, dena ngumbe-ngumbe, ngagolang ngaji sang dita tahu. Tapi paling tidak tahu ngaji makhrajnya, kita tahu sifat-sifat hurufnya, kita tahu kalau begini-begini cara membacanya, kita tahu. Nah, coba kadang arak dengan toa tadi adik. Kan ada orang kadang dia tahu ngaji, lagu suruh yang baca Yasin bareng-bareng, nah cekat dia. Padahal dia tahu ngaji,
Curu mesa-mesa, betul sini tahu. Aku mau barang-barangnya cekat ya. Kenapa? Karena sering didengar adik-adik. Maka Quran itu kalau sering didengar, insya Allah tahu itu. Masa lagu ciloka doang mun pe kuat dengar dia pasti hafal lepe. Nih lagu-lagu apalah gitu, baca dengan hafal. Maka Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam Al-Quran, Al-Quran itu gampang untuk dipelajari, gampang untuk dihafal. Maka adik-adikku sekalian, amun tawah badui pertama kecintaan kepada baginda Rasul, kecintaan kepada keluarga baginda Nabi, cinta untuk membaca Al-Quran bilang jelu, insya Allah ya nih gen mina itu tetap semangat dalam apa? Dalam keseharian tadi adik. Kenapa? Karena kita punya semangat baginda Rasul, kita punya semangat keturunan beliau, kita punya semangat untuk mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Maka adik-adikku sekalian, itu usahakan bilang jelo ino dedek terlupa membaca Quran. Paling tidak apa aja hafalete. Kira-kira pira kali dia baca Quran adik-adik sini nah. Pira kali dia baca Quran. Girang apa ndik girang? Hah? Wah, lagu kan baca Quran? Nih si mama pira kali dia baca Quran? Dendek ngono do 5 kali bilang jelo ngono. Piran sembayang ngono. Lain sembayang aja. Oh, jadi adik-adik saya nanya, pira kali dia minat status bilang jelo? Hah? Luwe kali. Ini berapa kali bikin status setiap hari? Hah? Kalau bikin status aja kita nggak mikir-mikir, maka kalau baca Quran masa banyak mikirnya? Oh, dibaca wah. Kenapa? Insya Allah nanti Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Al-Quran itu nanti di akhirat tanda siapa mana mulut-mulut yang suka ngebacanya dulu di dunia. Maka adik-adik sekalian, sekali lagi, kalau sudah memiliki 3 bekal utama ini, insya Allah bembe tipak lalu nuntut ilmu dijaga sama Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah memiliki pribadi yang kuat yang insya Allah tidak bisa tergoyahkan dengan apapun juga. Wahadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi, melalui momentum halal bihalal ini kita saling maafkan. Saya atas nama Ahmad Ulaifi beserta keluarga dan semua juga tersaling maafkan satu sama lain. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum